Ada 4 krisis yang mau saya sebutkan. Yang keempat belum terjadi, tetapi yang 3 pertama sudah terjadi. Krisis yang pertama adalah krisis moral. Ketika melanggar TAP MPR nomor 11 tahun 98 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, dengan terang benderang mempertontonkan nepotisme, pada saat itulah krisis moral itu sudah terjadi, bukan akan terjadi. Pada titik itu kita menyaksikan krisis moral yang dihadapi oleh Jokowi. Dan krisis moral itu sampai dengan sekarang, setelah ada MK-MK dan seterusnya, pencapresan, pencawapresan yang sudah kita lewati, makin menegas bahwa memang nyata krisis moral itu terjadi. Ini krisis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada, saya Ahmad Heri. Dalam hal ini akan memandu acara dialog kita pada siang hari ini bersama Ketua Umum Partai Masumi Bapak Ahmad Yani SHMH. Teman-teman di seluruh Indonesia dan juga diaspora, rekan-rekan kita di seluruh dunia, kita akan membincangkan tentang 4 krisis yang dialami oleh Jokowi saat ini di mata Saifullah Fattah, pengamat dan pakar politik yang sudah berbicara di beberapa kesempatan, dan kali ini kita akan mengulasnya bersama Pak Ahmad Yani. Gimana Pak Ahmad Yani kira-kira Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawan pemirsa Masumi TV di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Papua ada 6 provinsi sekarang baru. Kawan-kawan diaspora kita sudah cukup lama ya Pak Eri. Iya. Kita tidak berjumpa, tapi Masumi TV tetap mengudara dan memberikan konten-konten ya yang cukup bernas dan dialog-dialognya capres kita ya, capres ke 01 Mas Anies. Memang pernyataannya EF ini sesungguhnya mengulang beberapa kali pernyataan saudara EF Saifullah Fattah ini di beberapa channel YouTube ya. Channel. Tapi tidak selengkap yang kemarin mereka di Bandung seperti itu. Di Bandung itu lengkap ya? Di Bandung itu lengkap sekali. Bahkan saya sudah mendengar berkali-kali saya mendengar ceramah lah. Apa yang disampaikan Saifullah Fattah itu ada 4 krisis dan 1 krisis bonus kalau istilah dia itu seperti itu. Nah, kita nanti coba lihat. Yang pertama, AF itu mengemukakan krisis moral. Krisis moral. Krisis moral. Saya kira krisis moral ini sudah lama juga kita kemukakan. Walaupun moral yang dimaksudkan oleh AF ini adalah adresnya jelas adalah menyangkut masalah KKN, kolisi, korupsi, nepotisme, terutama khusus setelah keputusan MK nomor 90 yang mengakibatkan keputusan itu dianggap pelanggaran etik dan moral yang sangat tinggi dan menyebabkan sang paman diturunkan dari jabatan ketua MK. Saya kira itu sanksi yang cukup tinggi ya sebagai hakim MK yang seharusnya di ulasan-ulasan kita yang terdahulu harusnya dia menjaga moral. Harusnya udah mundur. Oh iya, ya harus menjaga moral karena sisi itu kan karena MK itu adalah titelnya negarawan. Ya. Negarawan itu sedikit saja diperguncingkan, apalagi ini sudah ada putusan. Ya, itu harusnya dia mundur. Kesadaran mundur itu tidak ada sama sekali. Nah, itu jelas seperti itu. Dengan mengutip TAP MPR nomor 11 tahun 96. Terus TAP MPR ada Undang-Undang nomor 28 tahun 99 juga setelah reformasi. Terus sesungguhnya ada undang-undang juga, Undang-Undang
nomor 1 tahun 2014. Itu saya masih buat itu undang-undang penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Itu nanti ada hubungannya satu atas ke bawah, satu atas ke atas, satu atas ke kanan, ke kiri. Itu syarat untuk menjadi bupati itu kita tidak ingin betul yang ada yang nama ikatan-ikatan nepotisme. Walaupun akhirnya akhirnya pada waktu itu undang-undang nomor 1 2014 itu diperpukan oleh Pak SBY menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2015 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan TAP MPR nomor 11 itu kalau kita baca ya, 98, TAP MPR bukan 96 ya. 98 ya. Setelah reformasi ini. Oke. Ini kan berangkat setelah reformasi. Karena kita lihat pada waktu itu gelora elemen mahasiswa dan seluruh aktivitas masyarakat ini memang sudah sampai puncak akobun-ubun melawan rejim Orde Baru. Itu adalah melawan kesewenang-wenangan rejim Orde Baru, terutama masalah nepotisme. Tapi itu kalau kita lihat nepotismenya Orde Baru Pak Harto itu di ujung. Di akhir-akhirnya, bukan di awal. Bukan di awal seperti sekarang. Seperti sekarang. Ini Pak Jokowi ini kan belum genap 10 tahun. Ya seperti itu kan. Dia baru terakhir di kabinet dia terakhir baru mengangkat yang namanya Mbak Tutut menjadi Mensos. Seperti itu. Selama dia udah berkuasa hampir 32 tahun seperti itu. Nah, kalau itu ya undang-undang nomor. Jadi TAP MPR ini sebenarnya TAP MPR penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan sedang TAP MPR ini masih berlaku sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Yang kedua, juga menyebut betul Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini ada undang-undang turunan dari TAP MPR ini diturunkan dalam undang-undang. Nah, dengan berdasarkan itulah pada waktu tahun 2014 kita menyusun undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu, gubernur, bupati, wali kota itu, kita merumuskan betul yang namanya tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Jadi kalau gubernur yang sedang menjabat atau wali kota yang sebenarnya menjabat, bupati, maka dia tidak boleh ada hubungan dengan petahana itu. Itu pasal 7 itu. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Untuk kita apa sih sebenarnya yang disebut dengan dinasti kalau mau sekarang ini? Ya, bahasa dinasti politik itu. Populer. Nah, ini jelas kalau kita lihat dalam penjelasan pasal 7 itu, ya ini yang walaupun ini undang-undang ini kan sudah dibatalkan. Tapi kita melihat semangat dan spirit pada waktu itu, ini beyond di atas teks norma, ya kan? Ini adalah keinginan pada waktu itu. Apa yang dimaksud? Penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud tidak memiliki konflik, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, tidak memiliki hubungan darah. Hubungan ikatan perkawinan. Tuh. Sang paman. Hubungan darah itu anak, ya kan? Bapak, ya kan? Tidak bisa direduksi hubungan darah itu seolah-olah tidak punya hubungan darah lagi karena kakaknya udah beda. Nah, gitu. Memang kalau kakaknya beda hubungan darahnya putus tuh. Itu banget ya. Itu kan cetek sekali. Ya, itu kan memalukan itu. Argumentasi yang sangat memalukan. Wah, dia sudah dewasa. Dia udah berkeluarga, kakaknya sendiri. Itu betul-betul sungguh memalukan gitu loh. Argumentasi itu. Betul. Apalagi argumentasi itu disampaikan oleh petinggi republik ini. Ya kan, saya ulangi lagi, tidak memiliki hubungan darah. Jelas itu, darah itu anak bapak ya kan. Ikatan perkawinan. Jelasan tuh akibat base ininya Pak Tante itu kan jelas. Dan atau garis keturunan tingkat lurus ke atas tuh, bayangin tuh. Tingkat lurus ke atas. Berarti kalau saya jadi gubernur ke atas tuh bapak nggak boleh untuk mencalon gitu loh. Terus ke bawah nggak boleh juga. Nah, kalau saya itu anak saya juga nggak boleh tuh. Ke samping. Ya, itu kan? Ke samping. Itu kakak, adik dan lain sebagainya dengan petahana. Yaitu ayah disebut ini. Ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Jadi dia sudah berakhir dari jabatan itu. Iya, semuanya ini. Ya, kalau kita lihat si Gibran ini, kan jelas dia masih, iya kan? Menyolok, iya kan, dia dalam konteks MK, iya kan harus penjaga nilai-nilai beyond daripada norma itu. Kan jelas itu kan paman. Ada hubungan ikat perkawinan. Dengan Pak Jokowi, presiden yang sedang
Berkuasa, yang lagi berkuasa. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh EF ini, krisis ini betul-betul ini TAP MPR-nya masih berlaku, undang-undangnya masih berlaku, semangat reformasi kita itu masih kita jaga. Masih berlaku, betul. Jadi saya menyetujui apa yang dikemukakan EF. Walaupun pada 18 Agustus 2020 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sudah mengkonstatir ini dalam maklumat kita dan tuntutan kita tuh. Kita sudah menengarai ini bahaya besar seperti ini yang disebut dengan politik nepotisme seperti itu atau dinasti. Ya kan, keluarga politik boleh, tapi dengan orang yang lagi berkuasa tidak boleh. Kita tidak bisa menyatakan politik dinasti Ibu Megawati dengan Puan. Karena Ibu Megawati tidak sedang berkuasa. Kita tidak bisa menyatakan Pak SBY dengan AHY adalah politik dinasti. Karena Pak SBY sudah tidak lagi jadi presiden. Ini Pak Jokowi, ini dia masih presiden eksis. Ya kok seperti itu. Terus ada presiden eksis, ada anaknya, iya kan? Menjadi wali kota, eksis juga, ya kan, mau menjadi calon wakil presiden melalui jalan. Saya sampai sekarang, pandangan saya ya Pak Heri, ini pandangan saya, pandangan hukum tata negara saya, menurut saya masih ada persoalan tidak hanya legitimasi. Orang kan sekali bagian menyatakan, menurut saya dalam pandangan legal saya masih bermasalah. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi menurut saya tidak pernah diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk membentuk norma. Dia menambah perasa di samping kalau tidak cukup umur 40 tahun atau itu adalah norma. Itu tidak kewenangannya MK. Berarti MK mengambil kewenangan lembaga yang lain, itu berarti haram. Jadi ada anak haram demokrasi dapat dibenarkan seperti itu, Pak Heri. Kata-kata itu dapat dibenarkan. Jadi itu. Nah, itu apa yang diungkapkan oleh EF ya seperti itu. Dan ini kita sama-sama memang sudah transparan krisis. Tapi tidak hanya itu, banyak lagi krisis moral. Krisis moral ini bisa kita juga ungkapkan, ya kan, kalau janji dia bohong. Iya kan? Iya kan? Kita lihat aja berapa banyak janjinya Pak Jokowi. Iya kan? Dulu SMK, sekarang dia bukan urusan saya. Oh, kok persoalannya dia yang memulai. Dia katanya sampai kan, terus berbagai macam lah, dia tidak mau impor, dia laksanakan impor terus menerus, tidak mau utang terus menerus, makin menggunung utang kita ini, menggunung, hampir menembus langit, ya kan, hampir berapa ribu triliun kan, angka resmi kan. Utang pemerintah betul hampir mencapai angka 8.000, ditambah BUMN, ditambah utang-utang lain dengan utang dengan dana pensiun dan lain sebagainya, itu yang mendekati sebagian para ekonom mendekat angka 20.000 triliun itu angka itu. Selain krisis moral tadi, krisis yang kedua krisis dukungan politik. Nah, ini iya kan, kalau kita tahu bahwa sejak reformasi ini Jokowi ini setelah bubarnya koalisi merah putih dan koalisi kerakyatan pada waktu itu, tak kalah ada pengambil alian melalui peran negara atau ikut campurnya, intervensinya pemerintah pada waktu konflik partai politik. Kita ingat P3 konflik, Golkar konflik. Setelah proses konflik itu semuanya menjadi bagian dari koalisi. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang adalah periode keduanya Pak Jokowi ini kan 81% kursi itu yang ada di DPR itu adalah kursi yang mendukung Jokowi. Makanya tidak heran segala macam keinginannya Pak Jokowi itu lancar. Termasuk IKN. Iya. IKN ibu kota negara itu. IKN itu tidak pernah ada dalam visi misi, tidak ada dalam rencana pembangunan jangka panjang. Sekonyong-konyong Jokowi sadar, dia dipidatokan saya izin untuk bangun IKN. Belum tahu studi kelayakannya dan lain sebagainya, ternyata bermasalah sampai sekarang ini. Yang katanya dibangun tidak atas nama menggunakan uang negara APBN, tapi akhirnya ya, itu tidak ada. Tapi dia paksa dan akhirnya gol undang-undangnya. Karena 81% itu. 81%. Omnibus Law. Gitu juga. Berdarah-darah itu.
Sampai aktivis kami lebih dari 3 orang yang ditangkap gara-gara kita menolak betul undang-undang Omnibus Law. Sagana Nenggolan, Anton Bermana, Jumhur, belum kawan-kawan kita di daerah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi lengkap perubahan undang-undang KPK, Minerba. Jadi lengkap dan sempurna lah, ya kan? Apa saja yang diinginkan, oleh Pak Jokowi melalui legislasi sukses berhasil besar. Artinya lancar betul ya, tanpa ada hambatan sama sekali. Lancar selancar. Nah, kalau bahasa Medan, lancar selancar. Jak si rojak, ya, gitu. Jadi Pak Eri itu. Tapi sejak capres pencapres ini, tinggal 45,4% lagi. Karena sudah pindah ya Nasdem. Karena ada masuk ke koalisinya Pak Mahfud, P3 dengan PDIP, ada masuk koalisinya pasangan calon 1, itu ada Nasdem, ada PKB. Jadi dari berapa koalisi partai itu yang sudah tidak lagi bersama-sama Pak Jokowi dalam rangka Pilpres ini, pertama PDIP, yang kedua P3, yang ketiga Nasdem, yang keempat adalah PKB 4. Jadi sisanya dukungan terhadap Pak Jokowi di parlemen itu 45,4%. Artinya kalau mau menggunakan hak-hak konstitusional, secara hitungan-hitungan di angka, Pak Jokowi ini bisa dimakzulkan 55% lawan 45 gitu. 55%. Tapi masih kenapa belum bisa? Nah, ini ada analisisnya, walaupun saya beda dengan EF. Analisis yang keempat nanti kita akan urai, ya kan? Jadi menurut EF nanti setelah pemilu ini ada radikalisme DPR nanti. Itu yang kedua kan? Yang kedua. Yang ketiga adalah krisis kebijakan. Krisis kebijakan, oke. Policy, policy kebijakan itu. Contoh, bagaimana dukungan kebijakan termasuk IKN. Kita lihat aja IKN aja yang kereta cepat, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan-kebijakan itu baik dari segi dukungan politik maupun legitimasi rakyat berkurang betul. Itu jadi krisis ketiga itu kebijakan. Nah, jadi ini juga berbanding terbalik dengan apa yang disebut dengan kepuasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Lembaga-lembaga survei memberikan kepuasan terhadap Pak Jokowi. Cuman kata EF ini tidak tuntas. Lembaga survei ini menanyakan hal-hal yang memang orang Indonesia ini agak tidak mau bukan ribet menjelek-jelekkan orang. Sangat-sangat. Jadi contoh yang terbaik yang diungkapkan EF itu kalau kita ada kematian. Padahal kadang-kadang kita nggak tahu kan, setelah doa imam biasanya para ahli, para pelayat, para jamaah yang sekalian, setelah kita menyolatkan jenazah ini, mari kita memberikan syahadah kesaksian. Apakah mayat ini baik? Khair, itu baik. Nah, itu juga kayak gitu. Setelah dikasih BLT, dikasih bansos, maka ada diukur kepuasan. Tapi kalau dibuat dengan yang namanya pertanyaan yang lebih tajam, hasil surveinya mudah-mudahan nanti akan diumumkan, ternyata berbanding terbalik. Contoh, bahwa apakah betul saat ini mereka mengalami kesulitan hidup dengan harga pokok yang naik? Jawabannya pasti mereka betul. Seluruh harga naik ini kan akibat dari polisi kebijakan. Betul. Lihat kan? Pupuk susah, naik BBM zamannya Jokowi inilah, zaman era Jokowi inilah kenaikan BBM berkali-kali. Ya seperti itu. Betul. Utang meroket juga berkali-kali. Bahkan Pak Jokowi pada tahun 2015 sampai 2016 yang kata ekonomi kita akan meroket, sampai sekarang nyunsep-nyunsepnya seperti itu. Artinya itu pertanyaan yang lebih tuntas. Iya, lebih tuntas yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana mereka melihat korupsi? Hampir seluruh responden mengatakan bahwa cukup memperhatikan korupsi kita tertinggi. Dan betul kan? Betul. Dicek kok yang namanya pimpinan BPK, Mahkamah Agung, bahkan Ketua KPK Firly Bahuri dijadiin tersangka kasus. Jadi ini memang korupsi ini sudah akut seakut-akutnya.
Betul. Bahkan Pak Mahfud menyatakan korupsi ini di atas ada korupsi, di bawah ada korupsi, di laut ada, semuanya dikeliling oleh korupsi. Ini kan kita ini sistem pemerintah kita ini presidensial. Janji Jokowi untuk pemberantasan korupsi ini tidak terjadi. Bahkan sebaliknya orang menyatakan bahwa malah menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perubahan undang-undang KPK. Itu Pak Heri. Terus hubungannya apa, korelasinya kepuasan dengan pembangunan infrastruktur? Nah, Kan rakyat ini bagaimana nih pembangunan hampir rata-rata rakyat menjawab pembangunan infrastrukturnya tidak berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Nah, terus lowongan kerja. Semua menyatakan kesulitan, pengangguran meningkat. Nah, jadi kalau setelah pertanyaannya 5, 6, 7, 8 pertanyaan itu ditanyakan dijawab, kalau diambil kesimpulan, maka kepuasan pasti akan turun. betul. Itulah maka yang dikemukakan oleh EF, kepuasan yang dilakukan itu kepuasan yang setengah. Karena pertanyaan setengah seperti itu. Karena pertanyaan nggak tuntas. Tidak tuntas. Dan ini yang dilakukan oleh EF Saifullah Fatah ini bisa dipertanggungjawabkan. Dia mensurvei itu di 32 provinsi minus Papua. 1.200 ya. Dengan responden setiap provinsi itu 1.200. Itu kuat banget Ya, itu. kita tunggu. Karena EF akan mengumumkan, kita tunggu dia izin dengan bohirnya. Kan yang itu, dia akan menyampaikan, ini saya melakukan survei di 32 provinsi, dengan setiap provinsi masing-masing 1.200 yang membiayai saya ini. Ini buka data semua. Kita tuntut juga lembaga-lembaga survei itu. Ya kan? Yang betul-betulnya harusnya lembaga-lembaga survei tak kalah pemilu kada di DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah, harusnya lembaga survei tersebut sudah haram untuk hadir lagi. Karena deviasinya luar biasa. Sengaja Masa disimpangkan. margin errornya lebih dari 10%. Sengaja disimpangkan ya. Ya kan, seperti itu loh. Kenapa? Karena lembaga survei itu sudah menjelma menjadi konsultan politik dan menjadi tim pemenangan seperti Survei. itu. Lembaga survei apa Ya, kalau survei jadi. survei, lembaga pembayaran. Itu ya. Nah, yang keempat, ya. menurut krisis elektoral. Nah, Ini menurut EF, ini agak ininya. Maka jangan sampai krisis elektoral di Indonesia ini bukan urusannya kita anti Jokowi dan anti satu keluarga, bukan. Ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Ya kan? Bagaimana ada orang sekonyong-konyong nggak tahu dengan menggunakan instrumen hukum, menggunakan instrumen MK bisa mencalon menjadi wapres. Seperti itu. Nah, ini krisis elektoral ini juga akan berbahaya ini. Karena berdasarkan survei, betul, dari 32 provinsi itu Pak Eri, ini agak mencengangkan. Belum ada lembaga survei yang begitu yang ya. mengungkapkan bahwa dari 32% itu ternyata pemilih Prabowo dan Gibran, Mas Gibran, kita harus hati-hati nih kalau menyebut Mas Gibran, harus suaranya pelan. Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, betul kan? Suaranya ternyata kurang dari 40%. Kurang dari 40%. Yang selama ini survei dibuat semikian rupa, dibuat ajimat, disihir kita seolah-olah sudah menang satu putaran. Betul. Itu bahaya. Kalau kayak gitu jangan-jangan ada skenario di balik itu. Sehingga nanti kalau memang terjadi menang, oh udah wajar. Memang survei-survei Menang jadi terus. seperti itu. Nah, menurut hasil surveinya EF, Pak Prabowo itu di bawah 40%. Iya. Nah, yang lebih menarik itu paslon 1 dan paslon 3, Mas Anies dengan Mas Ganjar di atas 20%. Di atas 20%. Itu agak normal kan. Jadi kalau dijumlahkan lebih kurang sekitar 80 sekian persen. Iya. Pertanyaan berikutnya itu, dari 80% itu, ya kan, yang tetap konsisten, istiqomah dan tidak akan berubah pilihannya pada waktu pencoblosan 46%. 46% itu udah nggak geser itu. Iya, artinya Kecil. Yang 43% masih bisa berubah. Gitu loh. Masih cukup besar. Iya. Yang 44 ketika ada satu orang kan 1%, Iya. lebih kurang nggak memilih lah itu kan. Berarti maka masih punya peluang besar baik yang namanya Anies maupun Ganjar untuk memenangkan elektoral pemilihan presiden ini. Iya. Sebaliknya, bahwa punya peluang besar juga Prabowo kalah.
Iya. Harusnya kan logikanya dibaca seperti itu. Betul. Nah, ini 4 ini. Nah, ini persoalannya yang dianggap EF ini adalah ini kan masuk ke 2 putaran. Udah Ya kan? Kalau ini terjadi 2 putaran, ya kan terjadi 2 putaran. Artinya kan eleksi putaran kedua ini ke Februari sekitar bulan Juni atau bulan Juli kan. Nah, ini ramalannya EF, bukan ramalan, analisisnya EF. Ini yang selama ini di parlemen memberikan dukungan bisa berbalik. Iya. Bisa berbalik, maka bisa Pak Jokowi dijatuhkan sebelum bulan Mei. Sebelum bulan Oktober dong. Oh, sebelum berakhir 20 Oktober. Iya. Kenapa kalau sekarang menurut dia sama kayak sekarang ini? Jangan sampai kalau sekarang ini nanti terjadi kegaduhan yang luar biasa sehingga tahapan pemilu ditunda, maka agenda yang selama ini memperpanjang jabatan masih berlanjut. Gitu Pak Eri. Artinya pemilu tanpa Jokowi yang digembar-gemborkan. Nah, kalau saya itu makanya saya. Saya kan kalau kan dia tetap aja ini elektoral atau election atau pemilihan presiden ini berjalan dan tahapan-tahapan ini tidak terganggu. Tetap jalan ya. Tetap jalan sampai Februari, maka akan 2 putaran. Maka di antara September Agustus itu dukungan terhadap Jokowi di parlemen akan semakin merosot, maka dia akan di impeachment sebelum berakhirnya dia 20 Oktober, ya kan seperti itu. Karena akan berpindah. Seperti itu. Nah, alasannya kalau sekarang nanti akan diperpanjang. Saya beda. Itu EF tadi ya? EF. Kalau menurut saya tidak. Isu yang dikumandangkan oleh kawan-kawan mahasiswa, isu yang dikumandangkan oleh kaum cendekiawan pemilu tanpa Jokowi itu saya kira perlu kita pertimbangkan. Tetap jalan maksudnya. Ya. Kenapa? Udah banyak pelanggaran. Kenapa DPR tidak menggunakan hak konstitusionalnya? Kalau menyatakan udah semuanya tadi, kami juga sudah menyatakan berulang kali bahwa ini terjadi penyimpangan serius terhadap Undang-Undang Dasar, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya, dan Pak Jokowi juga tidak mampu mengendalikan korupsi di lingkungan dia, ya kan? Di lingkungan kabinetnya dan sebagainya. Menurut saya harus DPR segera melakukan langkah-langkah, mulai menggunakan hak-hak interpelasi sampai hak menyatakan pendapat. Betul. Nah, kalau itu terjadi kan secara konstitusional bukan berarti memperpanjang dong. Tetap jalan. Kan ada wapres untuk menggantikan kedudukannya. Dan kita konvensi ketatanegaraan kita sudah pernah berjalan. Pak Harto jatuh, Pak Habibie naik. Gus Dur jatuh, Megawati naik. Jadi bukan hal yang tabu. Yang disediakan oleh konstitusi itu adalah mengakhiri jabatan presiden dan wapres sebelum masa jabatannya berakhir. Yang tidak disediakan oleh konstitusi itu memperpanjang masa jabatan. Gitu loh. Oke, jadi ada 4 krisis yang dialami oleh Jokowi. Ini 4 prinsip krisis. 4 krisis plus bonus 1 yang menurut EF saya menyetujui elaborasi ini. Maka menurut EF penting kata kuncinya. Maka menurut EF itu kata kuncinya ini nih. Sekarang ini bagaimana pemilu ini harus betul-betul bukan independen. Kalau independen itu nggak sikap jelas ya. Betul-betul harus berpihak kepada pemilu jujur. Jadi kita itu harus berpihak. Berpihaknya berapa? Kepada pemilu yang jujur dan adil. Kalau mau menggunakan termnya Mbak Husnul, pemilu yang halal, maka harus dibentuk katanya Liga Pemantau Pemilu. Partisipasi masyarakat. Apa itu? Liga Pemantau Polisi. Polisi jangan cawi-cawi nih. Saya ingatkan betul karena saya ini begitu cinta saya terhadap institusi kepolisian. Ini bisa lihat di rapat-rapat Komisi 3. Tapi jangan sampai nanti polisi gara-gara kepentingan politik sesaat elit-elit polisi, lembaga polisi ini mengalami apa yang dialami oleh ABRI pada masa reformasi atau TNI sekarang. Hati-hati. Saya bilang hati-hati. Jangan korbankan institusi kepolisian ini hanya untuk kepentingan politik. Itu yang kedua yang dikemukakan oleh EF, yang darurat. Yang ketiga, membuat betul Liga Pemantau Pemilu Aparat TNI. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus bersepakat untuk melawan kezoliman, keserakahan, kemunafikan yang terjadi saat ini. Saya kira Pak Eri, yang terakhir itu tidak lagi fardu kifayah.
Wajib sudah. Itu sudah menjadi fardu ain. Fardu ain. Kewajiban kita. Apalagi kita sebagai partai Masumi yang simbol kita ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang betul-betul kita ingin berkhidmat, betul-betul kita ingin mengimplementasi dan memperjuangkan janji-janji kemerdekaan dan cita-cita kemerdekaan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka kita harus tampil di depan mengawali. Masalah kita belum ikut pemilu itu urusan kedua, lain, ya? urusan lain. Tapi hari ini kita menyatakan kita menyetujui dan kita ingin mempersamai Saifullah Fatah. Mari kita ajak kawan-kawan yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saifullah Fatah. Dan kita himbau juga seluruh lembaga-lembaga agama, seluruh lembaga-lembaga agama kita himbau, mau MUI, PGI, terus wali gereja dan lain sebagainya, Mawi, ya kan, dan lain sebagainya, umat Hindu dan sebagainya. Mari, sudah saatnya kita turun gunung, kalau bahasanya SBY. Kita turun gunung, tidak ada lagi turun gunung, betul-betul kita menjaga agar pemilu ini betul-betul berjalan dengan baik, pemilu ini jujur dan adil, pemilu ini halal. Mari kita turun. Oleh karena itu, kita dukung gerakan-gerakan mahasiswa yang ingin betul pemilu ini menjadi berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Uraian yang tadi sudah cukup jelas, lengkap ya. Artinya kita ketahui pemilu yang kita harapkan nanti pemilu yang independen. Jadi bukan independen, justru kita berpihak kepada jurdil, pemilu yang jurdil dan legitimate gitu. Terima kasih pemirsa Masumi TV, mohon untuk like, subscribe, kemudian juga share dan komen acara kita hari ini. Pemilu curang, NKRI bubar. Terima kasih, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.